Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah ciri-ciri judul skripsi yang baik. Teman-teman sekalian, banyak sekali pertanyaan dari teman-teman tentang judul skripsi. Kadang bertanyanya, Bu, bagaimana judul skripsi saya, benar apa enggak misalnya. Bu, bagaimana judul skripsi saya ini, apakah variabel tunggal atau bukan misalnya. Atau ada lagi yang bertanya misalnya, Bu, ini judul skripsi saya apakah cocoknya menggunakan pendekatan kuanti atau kuali dan sebagainya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin berbagi kepada teman-teman bagaimana cara kita merumuskan judul skripsi yang baik. Yang baik berarti yang benar. Nah, apa saja yang harus kita perhatikan supaya kita punya judul skripsi yang benar, yang insya Allah akan disetujui oleh dosen pembimbing. Nah, baik teman-teman sekalian, yang pertama adalah yang harus dipikirkan adalah bukan bagus atau tidaknya, atau keren atau enggaknya nih judul skripsi saya, atau pantas apa enggaknya. Tetapi yang pertama adalah yang harus dipikirkan masalahnya dulu. Masalah penelitian apa yang akan kita angkat, itu dulu temukan gitu. Nah, melalui proses apa? Melalui proses identifikasi masalah itu. Kalau kita sudah punya masalahnya, lalu kita identifikasi masalahnya, lalu kita rumuskan nih kira-kira nih masalahnya apa sih yang ingin kita selesaikan. Nah, baru kita cari itu variabel-variabel yang tepat untuk menjadikan masalah tadi diangkat menjadi judul penelitian ya. Jadi yang pertama, lakukan studi pendahuluan, lakukan observasi, kalau mau wawancara sedikit nggak apa-apa, dalam rangka menggali permasalahan penelitian yang kita harapkan, misalnya yang kita perhatikan. Itu satu ya, jadi masalah penelitian. Yang kedua, tentu adalah harus sesuai dengan minat peneliti, dengan minat mahasiswa. Jangan kita mengarahkan pendapat dari orang lain ya. Misalnya kalaupun misalnya dosen pembimbing mengarahkan, lihat cocok nggak dengan minatmu. Kalau kurang cocok bisa didiskusikan ya, diarahkan ke minat mahasiswa sendiri. Minatmu apa minatnya, sampaikan kepada dosen pembimbing, diskusikan. Karena kalau kita kurang berminat, nanti melaksanakan penelitiannya tidak nyaman gitu ya. Kemudian bagaimana cara kita mengetahui minat itu? Minatnya itu adalah topik yang besar yang akan kita teliti itu apa ya. Kemudian tentu saja ini tetap sesuai dengan program studi masing-masing. Jangan mengambil wilayah program studi lain. Yang ketiga, ini kaitan dengan yang kedua, judul penelitian kita nanti yang akan kita rumuskan harus relevan dengan program studi yang ditekuni. Jadi kalau kita berminat, minatnya jangan minat program studi lain gitu. Kalaupun itu terjadi, misalnya pada variabel X-nya atau Y-nya program studi sendiri misalnya gitu ya. Jadi jangan sampai kita hanya mengandalkan minat saja, tapi tetaplah berfokus juga, memperhatikan juga kesesuaian, relevansi dengan program studi yang kita tekuni gitu ya. Kemudian yang keempat, itu harus ada variabel yang akan diukur. Pelajari apa itu variabel, kemudian variabel yang akan diukur itu apa gitu. Mana variabel bebasnya, mana variabel terikatnya, itu sudah kita pahami. Ini untuk penelitian ilmu-ilmu sosial terutama ya. Jadi tentang variabel bebas, tentang variabel terikat, bagaimana hubungannya, ini sudah ada videonya, teman-teman bisa belajar tentang variabel. Tapi yang utama di dalam judul itu harus sudah ada variabelnya. Kemudian apakah kita akan menggunakan variabel majmuk atau variabel tunggal, itu juga diperhatikan. Kalau variabel tunggal itu menggunakan pendekatan kualitatif. Kalau variabel majmuk boleh kualitatif, boleh kuantitatif ya. Begitu kita lihat kesesuaiannya. Kemudian yang kelima, ada tempat lokasi penelitiannya. Jadi jangan sampai teman-teman mencari masalah di lokasi lain
kemudian meneliti di lokasi lain misalnya. Kalau sejenis atau karakteristiknya mirip sih nggak apa-apa. Tapi sebaiknya masalah itu memang dari lokasi penelitian yang akan kita lakukan penelitian di situ gitu ya. Jadi seringkali mahasiswa mengambil lokasi itu adalah berdasarkan kedekatan dengan tempat tinggal ya, atau berdasarkan ada kemungkinan kemudahan dari orang-orang yang ada di lokasi itu. Nah, sedangkan masalahnya seringkali kurang diperhatikan. Jadi perhatikanlah masalah itu ada di mana. Saran saya, setelah menentukan masalah di lokasi itu, ya penelitiannya juga di lokasi itu. Kalaupun pindah lokasi, berarti cari lokasi penelitian yang mempunyai kemiripan dalam karakteristik dengan lokasi yang dipelajari pada studi pendahuluan gitu ya. Jangan sampai nanti pindah tiba-tiba ke lokasi lain, tahu-tahu di lokasi itu tidak ada masalah itu gitu. Kan nggak jadi nanti penelitiannya ya. Jadi perhatikan itu, lokasi penelitian harus relevan dengan masalah yang akan kita teliti. Yang keenam adalah di dalam judul itu harus tergambar populasi. Populasinya siapa yang akan, populasi itu adalah menjadi target penelitian kita. Jadi harus tergambar di dalam perumusan judul itu ya. Jadi siapa harus ada. Misalnya kalau mau petani populasinya, atau penyuluh, perawat, siswa, guru, pegawai, pedagang, siapapun itu ya, dan lain-lain. Jadi harus tergambar di judul ya, jelas populasi yang akan kita jadikan target penelitian. Yang ketujuh, sesuaikan juga dengan kemampuan kita sebagai peneliti. Mampu nggak kita melaksanakan? Kadang-kadang kita misalnya mahasiswa itu membuat judul bagus gitu, pas mau dilaksanakan ada juga tuh yang tanya, Bu ini gimana ya? Kok saya kesulitan mencari teorinya? Kok saya kesulitan mencari responden dan sebagainya? Berarti kita tidak mempersiapkan diri ya dengan baik kesesuaian tadi. Jadi yang ketujuh ini perhatikan kesesuaian dengan kemampuan peneliti. Apa yang harus diukur dan dipertimbangkan? Yang pertama, ketersediaan dana ya. Apakah dana itu dapat dari sponsor ataukah mandiri ataukah bersama-sama, setengah dari sponsor, setengah dari mandiri gitu ya. Berapa biaya yang dibutuhkan, itu pertimbangannya. Maka kita membuat tuh anggaran rencana penelitian itu di dalam proposal, ada anggaran yang direncanakan. Kemudian waktu, berapa lama penelitian itu akan diselesaikan. Lihat juga program kamu di dalam rencana lulus, kapan mau lulus gitu. Jangan sampai ingin lulus cepat, tahu-taunya penelitiannya membutuhkan waktu yang lama, kan jadi nggak seimbang. Jadi rencanakanlah itu berapa lama waktu penelitian, kapan kita mau lulus ya, itu sesuaikan. Komunikasikan kepada dosen pembimbing, jangan sampai teman-teman ingin segera lulus, tahu-tahu dosen pembimbing memberikan alternatif penelitian yang membutuhkan waktu yang lama, kan jadi nggak cocok. Kalau ini terjadi, diskusikan dan bicarakan, sampaikan target kamu mau lulus kapan ya. Kemudian yang berikutnya, sesuaikan dengan tenaga yang kita miliki. Apakah kita punya asisten atau mau sendiri, ataukah ada mentor yang membantu dan sebagainya. Lihatlah kesesuaian dengan tenaga kita. Jangan sampai penelitian itu tidak dapat terlaksana karena kita tidak mempunyai tenaga untuk melaksanakan penelitian tersebut. Yang kedelapan, sesuaikan dengan ketersediaan sumber belajar, fasilitas yang kita miliki. Misalnya kalau kita sudah merumuskan judul, kan butuh teori, ada grand teorinya, ada middle teori, ada micro teori. Berapa banyak sumber belajar yang kita miliki? Misalnya buku teksnya berapa yang sesuai dengan program studi kita. Kadang-kadang mahasiswa ketika minta dicek, coba cek berapa buku yang kamu miliki. Saya sering tanya yang kamu miliki dulu ya. Ternyata seringkali sangat minim buku-buku yang berkaitan, sumber belajar yang berkaitan dengan
program studinya itu sangat minim. Nah, kalau itu minim, persiapan dulu ya. Nah, yang kedua, cari sumber belajar yang lain. Jangan sampai kita mengandalkan, nanti kan kita mau baca Bu dari literatur yang lain. Ya nggak apa-apa, memang harus itu dari literatur. Banyaklah perpustakaan offline, online juga luar biasa banyaknya apa yang kita butuhkan. Tapi minimal kepala kita nih, kepala teman-teman itu pada saat menentukan judul itu sudah didukung oleh teori dasarnya apa, lalu berapa banyak sumber belajar yang sudah kita miliki, yang sudah kita baca, yang sudah kita pahami, itu persiapkan dengan baik ya. Misalnya jangan sampai sumber pustaka yang kita miliki itu sangat minimal, kemudian ketersediaan data juga tidak ada misalnya, sehingga kalau kemudian yang berikutnya responden juga tidak tersedia, nanti nggak jadi penelitiannya ya. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah pilihlah judul itu yang merupakan solusi ya, solutif. Jadi sifatnya itu solusi. Kenapa? Jangan sampai kita sudah meneliti hanya untuk memenuhi syarat minimal dari kelulusan gitu ya. Jadi misalnya begini, yang penting mah lulus aja, berarti penelitian kita memang untuk itu saja, itu sangat minimalis banget ya. Jadi sebaiknya ketika kita selesai meneliti, ada pihak-pihak yang menggunakan hasil penelitian kita dan dapat menyelesaikan suatu masalah. Oleh karena itu, pilihlah judul-judul itu yang aktual, yang kalau kita teliti gunanya banyak bagi banyak orang, bagi banyak pihak. Dan kan di skripsi ada tuh kegunaan penelitian untuk siapa. Jadi jangan sampai gunanya hanya satu sebagai salah satu syarat untuk kelulusan, itu baru satu ya. Jadi harapan saya bahwa teman-teman di dalam merumuskan judul itu berdasarkan suatu masalah, dan kalau masalah itu sudah didapatkan solusinya, bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Kan kegunaannya jadi banyak ya. Demikian teman-teman sekalian, mudah-mudahan setelah ini bisa merumuskan judul yang dengan syarat-syarat tadi. Jangan lupa judul itu harus ada masalah. Kemudian yang paling penting adalah penelitian kita itu merupakan solusi dari suatu masalah, sehingga akan bermanfaat bagi banyak pihak sepanjang masa insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.